Ya, masih 50. Setengah. Ya setengah ya. Setengah harusnya 75. Oke, karena sudah jam 7.35, bisa saya mulai. Halo? Kolom di belakang. Halo, assalamualaikum. Yang baru masuk, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apakah kelas 71 sudah masuk? Kelas 71 lengkap? Jangan. 72. Ayo yang belum di-mute. Belum di-mute. Siapa ini? Muhammad Salman. Mute dulu. Yuk. Mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian Baik, Bu. dalam keadaan sehat? Semuanya dalam keadaan sehat nggak nih? Sehat, Bu. Udah sarapan? Udah sarapan belum? Belum. Belum, iya. Ya, Bu. Habis tadarusan lanjut ya. Semoga nanti sampai jam, ya biasanya saya sampai jam 8.30 baru selesai. Tapi kalau cepet ya sebelum jam 8.30 selesai, kalian bisa istirahat, sarapan ya. Suaranya. Sekalian ini mengingat materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada yang namanya perkenalan individu, terus populasi, kemudian komunitas, dan ekosistem. Itu apa ya namanya ceritanya? Yang saya sebutkan itu apa ya? Individu, komunitas, populasi, ekosistem. Itu namanya apa? Siapa yang tahu? Satuan makhluk hidup. Satuan makhluk Si makhluk hidup. Oke. Ya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan individu? Raise hand. Raise hand. Raise hand. Ya. Siapa? Individu. Ya, ini. Siapa namanya ini? Humairo. Humairo. Silakan jawab. Suaranya habis. Humairo, apa yang dimaksud dengan individu? Balkis? Boleh Balkis? Apa yang dimaksud dengan individu? Ngapain bisa dikeluarinnya hutan bangunnya dengan teknologi dari Ya, Balkis tadi nggak mulai Balkis? untuk mencerdakannya.
Silakan jawab, Bilqis. Halo? Ya. Lalu lanjut, Adinda. Salsabila Lubis. Langsung jawab aja ya, jadi nggak pakai lama. Apa itu individu? Suaranya belum dibuka, mute-nya. Nah, ya, mulai. Individu itu tunggal, Bu. Individu tunggal. Siapa yang disebut tunggal? Contohnya. Udah dijajan. Ya, Muhammad Najir Altaf, silakan dibuka. Ya, Miss, kenapa? Apa yang dimaksud dengan individu? Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya? Kalau disebut contoh, pada nggak tahu kenapa ya? Padahal kalian tahu artinya loh. Contohnya, ayo. Ekor. Bilqis. Satu ekor. Satu makhluk hidup. Ya. Jumlahnya hanya satu. Udah, ini udah jawab ini sampai sini. Iya, iya. Siapa tuh? Satu Jawab ekor apa? Contohnya aja, satu aja. Satu ekor Satu. Iya, satu ekor ikan. seekor kucing. Ekor kucing. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Sebatang pohon mangga. Ekor kelinci, Sebatang pohon kelapa. Sebatang pohon jati. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Komunitas. Contoh dari komunitas. Dari komunitas sawah, contohnya. Hasna. Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus. Coba yang bilang suara saya putus-putus. Lancar, Bu. Oh, Lancar. lancar. Berarti ya yang suara saya putus-putus di daerahnya sedang jaringannya bermasalah, ya. 5 ekor tikus ya, Bu? 5 ekor tikus itu baru apa? Disebut apa? Hasna, apa Hasna? Populasi. Populasi. Betul. populasi padi, populasi tikus, Nah, itu siapa? ular. Sami, ya Sami, bagus Sami. Hafal saya suaranya Sami nih. Jadi kalau disebut komunitas, bedanya sama populasi. Kalau populasi disebutkan hanya sekelompok tikus, dah. Tapi kalau komunitas, sekelompok tikus, sekelompok padi, sekelompok belalang. Sebutkan anggota-anggota dari yang menghuni komunitas sawah gitu ya. Oke, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Arinal. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik atau saling interaksi. Sip, bagus sekali. Ekosistem ada berapa akila? Ekosistem ada berapa akila? Ada 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem darat, air, dan buatan. Boleh, itu berdasarkan habitatnya. Ada ekosistem darat, ekosistem air. Tadi apa sama? Coba ulangi, akila. Saya lupa sendiri. Ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Harusnya apa? Mutiara. Harusnya ada berapa Mutiara? Ada 2, Yang pertama, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. iya betul, ekosistem alam dan ekosistem buatan. Contohnya ekosistem buatan, contohnya siapa yang raise hand? Aditya, Malik. Akuarium, Bu. Akuarium yang kita buat kemarin ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya bersyukur banget karena kemarin kelompok room 1 sampai room
15 kecuali room 5 ya, yang sudah presentasi. Dan saya berikan aplaus ya, keren banget kalian semuanya. Sudah bisa Google Meeting, sudah bisa presentasi, membuat video, dan koordinasi dengan teman sekelompoknya. Iya ya, bagus banget, oke. Saya senang banget, dan itu nilai plus buat kalian, oke. Itu adalah nilai keterampilan kalian. Nanti nilainya insya Allah yang sudah tampil bagus-bagus ya. Kekurangannya cuma satu, room 5 belum muncul ya. Room 5 itu. Bu, putus, Bu. Siapa yang putus-putus coba? Adinda Salsabila ya? Bu, ini lancar. Lancar. Coba yang bilang lancar coba sebutkan. Siapa aja yang lancar? Saya lancar, Bu. Lancar, Bu. Saya lancar, Bu. Saya lancar, Bu. Oke. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Kalau putus-putus bagaimana? Udah lancar, Bu. Lancar, Bu. Iya. Ya, room 5. Sinyal. Raya Rasya masuk nggak di sini di Teams, Raya? Desti Masuk, Bu. masuk. Raya belum nih presentasi. Raya sama Desti. Terus Dimas, Nabil Tamam, Ainaya, Adib. Baru 7 orang nih yang dicatat di room 5. Sisanya 3 orang lagi belum tahu nih siapa. Ya kan? Tuh. Terus nanti kalau mau presentasi bilang ke saya ya, Japri. Kalian bikin kelompok dulu di Telegram. Japrian dulu di Telegram. Semuanya yang di room 5 harus berkoordinasi. Saya masih kesempatan, maksudnya saya masih memberi kesempatan buat kalian yang mau presentasi ya. Dan satu lagi room 16, itu adalah room yang nggak masuk di room 1 sampai room 15. Itu ada sisanya semua anak yang belum masuk di room 1 sampai 15. Silakan membentuk kelompok di room 16. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya mau share screen ya. Ini saya udah share screen ya? Udah belum? Udah. Share screen-nya apa ya? Share screen-nya apa ya? Udah, Bu. Tentang apa saya share screen-nya? Interaksi Buku yang itu. buku online. Buku ya, buku ya. Baru judulnya ya. Iya, Bu. Baru judulnya kita buka ya. Ini baru judul. Ini buku saya buat ikut pelatihan. Alhamdulillah saya bisa membuat buku. Saya coba walaupun masih sederhana ya. Jelek ya, kurang bagus ya. Masih. Ya. Bagus, Bu. Oke. Nah, ini ada kata pengantar dan daftar isi udah dibaca dan mendengarkan suaranya ya, walaupun suaranya nggak merdu, semerdu artis. Lanjut kita belajar di sini ada deskripsi singkatnya. Kalian cari yang namanya lingkungan biotik dan abiotik. Dan kemudian ada video ini dari saya, nggak saya buka, biar kalian aja yang buka sendiri. Dan kalian harus memahami, kita akan mempelajari yang namanya menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, kalian keterampilannya adalah menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup. Nah, menyajikan hasil pengamatan kalian sudah lakukan dengan presentasi. Presentasinya kalian sudah membuat video dan juga menuliskan langkah-langkahnya di dalam PowerPoint. Oke, lanjut ya. Nah, apa yang kalian baca di sini? Lingkungan, ya? Benar nggak? Lingkungan Iya, kelihatan jelas nggak di layar kalian? Jelas, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, lingkungan sudah dibaca sama kalian dan sudah dicari artinya masing-masing. Apa itu lingkungan, apa itu habitat, apa itu ekosistem, individu, komunitas, populasi, dan segalanya sudah dicatat di pertemuan pertama. 10 kata penting yang harus kalian cari. Bagi kalian yang belum mengirimkan, bisa japri ke saya, mungkin mau diperpanjang, bilang ke saya ya. Saya akan memperpanjang jika ada yang japri, Bu, saya belum masukin. Bu, saya belum KI 4, Bu, saya belum KI 3, silahkan ya. Lanjut ke komponen ekosistem, ada biotik dan abiotik. Ini sudah paham, perbedaan konsumen dan perbedaan produsen serta dekomposer ya. Suara saya lagi susah banget. Produsen itu adalah tumbuhan hijau
yang bisa memasak makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Hanya tumbuhan hijau yang menyerap cahaya matahari dan dibantu dengan karbon dioksida serta air untuk membentuk makanan dan menghasilkan oksigen. Itu ada di soal nanti di link yang diberikan, yaitu di word wall ya. Kemudian konsumen. Konsumen satu itu siapa? Yang kalian udah mulai mencatat ya. Konsumen satu ini adalah pemakan produsen atau pemakan tumbuhan yang disebut sebagai herbivora. Herbivora itu ada yang namanya kelompok dari konsumen pertama seperti belalang atau sapi gitu ya. Lalu ada konsumen tingkat 2 yaitu pemakan herbivora, yaitu yang disebut karnivora. Karnivoranya masih belum terlalu buas ya. Lalu konsumen 3 itu sudah tingkat tinggi, berarti sudah karnivora yang sudah buas. Contohnya elang. Kemudian ada decomposer. Decomposer ini adalah berperan sebagai pengurai. Ada bakteri dan jamur saprofit. Sampai di sini paham yang namanya kelompok biotiknya dari komponen ekosistem? Paham. Lanjut kita ke abiotiknya, sudah tahu ya semuanya ya. Ada air, cahaya matahari, batu, tanah, udara, dan segala macamnya. Lalu satuan makhluk hidup dimulai dari yang namanya individu. Sebenarnya dimulai dari sel kemarin ya. Dari sel, jaringan, apalagi organ, lalu sistem organ, dan organisme. Itu materi kemarin. Nah, dilanjutkan di sini ada individu, lalu membentuk populasi sekelompok makhluk hidup yang sama jenisnya, kemudian berkelompok lagi membentuk komunitas, seperti komunitas sawah. Kalau disebut komunitas, hanya makhluk hidupnya saja. Ya? Ya. Kalau misalkan disebut makhluk hidup, berarti makhluk hidupnya saja yang disebutkan. Lalu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini sudah mulai ada yang namanya abiotiknya. Sudah ada. Misalkan kita sebut ekosistem sawah. Maka ditambah dari yang namanya belalang, padi, tikus, ada yang namanya air, tanah, dan udara. Lanjut lagi ke bioma. Halo, suara saya masih terdengar jelas? Terdengar, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke bioma. Nah, bioma itu adalah ekosistem yang lebih luas lagi, seperti savana. Savana itu padang rumput. Contohnya misalkan kamu ingat di Afrika itu, dia padang savana ya. Savana itu ada hewannya. Hewannya udah ciri khasnya udah jelas. Ciri khas yang hidup di savana, hewan-hewannya berupa apa saja? Misalkan ada zebra, jerapah, gajah, gitu ya. Kemudian kalau di ekosistem gurun, nah gurun itu ada yang namanya ular, gitu kan, unta, gitu ya, hewan-hewannya. Lanjut ke biosfer. Nah, biosfer ini yang ini nih, yang biosfer itu seluruh seperti dunia, ini namanya biosfer ya. Lapisan bumi tempat ekosistem berada. Mari kita latihan. Perhatikan yang A. Siapa yang tahu jawabannya yang A? Sebutkan. Jawab aja nggak apa-apa, yuk. Sama-sama. Yang A ini gambar apa? Pantai. 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 Pantai ini ekosistem apa? Ekosistem Alami. alami. Lanjut, yang B. Yang B gambar sekelompok apa ini? Penyu. Penyu. Oh, berarti disebutnya apa? Disebut apa sekelompok penyu? Populasi. Lalu di sini ada sendirian nih, jomblo. Dia jomblo. Namanya individu. Alhamdulillah. Udah paham ya? Saya ngebut ya. Oke. Lalu ke jenis-jenis ekosistem, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sudah bisa dicari masing-masing ya. Perbedaannya udah tahu kalau ekosistem alami itu tidak dibuat oleh manusia, sedangkan buatan itu dibuat oleh manusia.
Kemudian penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini kalian sudah buat per kelompok. Jadi nilainya mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, nilainya per kelompok. Kalau sendiri-sendiri nanti ada lagi. Ini adalah per kelompok praktikum ekosistem buatan. Kalian bebas menggunakan alat-alatnya dan sudah dipresentasikan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lanjut kita ke interaksi antar komponen biotik. Nah, ada yang namanya biotik dengan biotik. Jadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Ada kompetisi, ada netralisme, ada predasi, ada antibiosis, dan ada simbiosis. Apa sih kompetisi itu? Kompetisi itu bersaing antar sesama makhluk hidup yang sama, yang menempati tempat yang sama. Kompetisi antara kuda dengan sapi, dia tuh sama-sama herbivora. Makan apa? Makan rumput. Jadi dia bersaing memperebutkan rumput. Ada juga antara singa dengan harimau. Misalkan, memperebutkan siapa? Memperebutkan kijang, gitu ya. Lanjut ke netralisme. Jadi dia tidak saling mempengaruhi, netral. Kucing makannya ikan, kupu-kupu makannya madu. Dia tidak akan mempengaruhi, tidak akan saling mengganggu. Lalu predasi, saling memangsa. Contohnya harimau memangsa kancil, singa memangsa kancil, atau harimau memangsa hewan herbivora, ya enggak? Lalu ke antibiosis. Apa itu antibiosis? Kamu tahu antibiotik enggak? Siapa yang tahu antibiotik? Siapa yang tahu antibiotik? Obat. Kenapa kamu minum antibiotik? Untuk apa dia? Jadi antibiotik itu adalah untuk menghambat bakteri. Nah, di sini ada individu yang menghambat satu dengan yang lainnya. Contohnya jamur Penicillium notatum yang akan menghambat pertumbuhan bakteri. Maka, kalau kamu minum obat yang namanya antibiotik harus dihabiskan. Betul nggak? Betul. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Nanti kalau nggak dihabiskan dosisnya akan berubah. Jadi kalaupun kamu sudah sembuh, antibiotiknya belum habis, habiskan supaya bakterinya tuntas tas mati gitu ya. Lanjut kita ke simbiosis. Ada berapa simbiosis? 3. Mutualisme, saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme. Yang satunya untung, yang satunya tidak dirugikan. Paham ya komensalisme ya? Jadi dia hidup beriringan. Yang satu membutuhkan ikan hiu, ikan remora membutuhkan ikan hiu. Tapi ikan hiunya bagaimana? Biasa aja, mau datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Gitu ya maksudnya. Lanjut ke parasitisme. Hubungan yang satunya untung, yang satunya rugi. Nah ini mah udah paham ya waktu SD ya. Contohnya tumbuhan putri malu dengan tumbuhan tali putri dengan pohon inang. Tali putri itu yang panjang kayak mie itu ya, dia menghambat pohon inang. Pohon inang itu adalah pohon yang ditempati. Bukan namanya tuh pohon, namanya pohon inang bukan. Tapi pohon yang ditempati oleh tali putri. Lanjut ya. Hubungan antara biotik dengan abiotik yaitu misalkan contohnya cacing tanah. Untuk apa? Menggemburkan tanah. Akar pohon, butuh apa? Butuh tanah. Butuh apa? Butuh air. Lalu ikan, butuh apa? Butuh air. Untuk apa? Berenang ya. Nah ini video YouTube-nya sudah dilihat ya. Oke, lanjut kita ke halaman berikutnya. Mari kita latihan. Coba yang nomor 1. Jawabannya apa ya ini ya? Sesuai dengan interaksinya ya. Ini ada siapa nih? Kucing, ada ayam. Kira-kira apa nih hubungan interaksinya nih? Netral. Netral ya? Si kucing bisa makan ayam nggak sih? Bisa.
Tapi Si yang kucing makan Bisa aja Biasa- tuh kelompok. bisa, tapi biasanya makannya Kejar doang, Bu. Buat doang mainan. iseng ya. Ya, jadi netral ya, yang si ayam makan apa? Ayam makannya padi gitu ya. Beras. Si kucing makannya biasanya ikan, daging. Bisa disebut netralisme, bisa. Lanjut yang nomor 2. Nih, mangsa apa nih? Predasis. Berarti Parasitis. hubungannya Parasit. hubungannya namanya predasi. Bagus sekali. Jawab ya, nggak apa-apa. Rame-rame. Nomor 3, rame-rame. Hubungannya apa nih? Mutualisme. 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 Cakep. Lanjut nomor 4. Nomor 4 hubungannya apa? Komensalisme. Komensalisme. Ini komensalisme. Bener Iya, nggak? yang Ya, Bu, bau. Bau. Ya, dia itu sebenarnya siapa ya? Ini bunga bangkai. Bunga bangkai itu dia makannya lalat. Tapi dia bunga bangkai tidak mengganggu sekitarnya sebenarnya ya. Walaupun dia mengeluarkan bau, tapi tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Bisa disebut mutualisme. Lanjut yang B. Yang B, nah, ikan hiu dengan ikan remora nomor 1. Jawabannya komensalisme. Komensalisme. Mutualisme. Nomor 2 ini benalu atau apa sih? Apa tumbuhan paku ya? Apa tumbuhan anggrek ya? Saya nggak, Parasit. saya bikin soal. Apa kira-kira nih Adit? Apa Dit? Parasit. Parasit, Bu. Parasitisme. Nomor 3. Nomor 3 itu apa? Nomor 3. Mm-mm. Nomor 4. Nomor 4 tuh dikejar-kejar tuh. Parasitisme. Nomor 4. Predasi dong. Ada yang dimangsa. Predatornya siapa? Predatornya adalah yang memangsa. Siapa itu? Harimau. Sampai di sini jelas? Nah, kita lanjut ke rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi. Ingat, perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Artinya apa urutan tertentu? Yang paling bawah adalah produsen. Lalu dimakan oleh konsumen 1 yaitu herbivora. Lalu dimakan konsumen 2 bisa karnivora, bisa omnivora. Lalu dimakan konsumen 3 yang disebut karnivora yang tingkat tinggi yaitu yang mulai buas ya. Tapi konsumen keempat ada lagi yang lebih buasnya. Jadi harus berurutan. Boleh nggak yang pertama ini konsumen 1 dimakan sama produsen? Boleh nggak? Jawabannya nggak bisa. Karena bukan urutannya. Urutannya harus dimulai dari produsen. Dimakan oleh konsumen 1, dimakan oleh konsumen 2, dimakan oleh konsumen 3, dan konsumen 3 atau 4-nya nanti akan mati diuraikan oleh decomposer. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perpindahan energi? Jadi, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi, yaitu dari produsen pindah ke konsumen 1. Ada matahari yang diserap cahayanya, energinya oleh tumbuhan. Tapi yang diserap hanya 10%. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di piramida makanan. Yang penting di rantai makanan kalian tahu urutannya ya. Mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, serta konsumen 4. Lanjut kita ke jaring-jaring makanan. Apa perbedaan dengan rantai makanan? Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, seperti berbentuk jaringan. Lihat, kalau rantai makanan ini aja, rantai makanan padi dimakan, belalang dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, elang. Itu satu rantai, ya. Ingat, itu adalah satu rantai makanan. Perhatikan nomor 2, jaring-jaring makanan. Ada berapakah jumlah rantai makanan dari gambar ini?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Berapa? 8. Coba disebut 8. Kalau disebut 8 itu anggotanya. Tapi ini rantai makanan. Ingat, dari mulai produsen, dimakan oleh ulat. 5 mungkin. Coba cek ya. Kalau siapa yang jawab 5 tadi? Sebutkan namanya yang jawab 5. Saya Bu Adit Muhammad. Adit Muhammad. Ya Bu. Oke, coba Adit sebutkan 1. Kan kamu sebut 5. 1. Bunga dimakan oleh siapa? Ulat. Lalu ulat dimakan saya dong ini burung pipit. Ini urutannya sebutannya saya sebut 1, berarti saya menyebutkan satunya dimulai dari bunga ya. Ya Bu. Bunga, lalu Adip lanjutkan dimakan siapa Adip bunganya? Ulat. Lalu dimakan? Ulat. Dimakan siapa? Dimakan siapa lagi? Elang. Elangnya mati ya. Nah, kalau udah mentoknya di elang, berarti sebutnya 1 rantai makanan. Lalu siapa lagi yang ada di situ? Tanda panahnya? Sawi dimakan siapa Adip? Ulat. Ya, bisa dimakan ulat dan bisa dimakan tikus. Berarti sawi itu dimakan ulat itu ada 1. Itu yang kedua ya berarti ya. Sawi dimakan tikus berarti yang kedua rantai makanan. Yang pertama bunga dimakan ulat, lalu sawi dimakan ulat, sawi dimakan tikus. Nah itu ada 3, ya enggak? Ya Bu. Udah ada 3 rantai makanan. Yang keempat siapa Dip? Sawi dimakan siapa Dip? Belalang. Belalang. Lalu belalang dimakan siapa Dip? Burung pipit. Ya, bisa juga dimakan siapa lagi Dip? Katak. Nah, berapa jumlah totalnya semuanya? 1, 2, 3, 7. 5. 5 Neng, bukan 7. Coba lihat. Bunga dimakan ulat 1 rantai makanan. Sawi dimakan ulat 2. Sawi dimakan tikus 3. Sawi dimakan belalang, lalu dimakan burung pipit. Itu 4. Sawi dimakan belalang, lalu dimakan katak. Berarti 5 ya. Paham ya? Siapa yang belum paham? Paham ya? Lanjut next-nya. Nah, piramida makanan ini yang tadi saya bahas adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah. Ingat di sini kalau kita bahasanya piramida, maka kita sebut sebagai jumlah produsen, jumlah konsumen 1, jumlah konsumen 2, dan jumlah konsumen puncak. Paling banyak yang paling bawah. Siapa yang menempati yang paling banyak jumlahnya? Produsen. Produsen jumlahnya harus lebih banyak dari konsumen 1. Konsumen 1 jumlahnya harus lebih banyak dari konsumen 2. Konsumen 2 jumlahnya harus lebih banyak daripada konsumen 3. Lalu membentuk kerucut ya, ke atas semakin mengecil. Nah, di situ ada tingkat tropik 1. Tingkat tropik 1 dimiliki oleh produsen. Apa yang dimaksud dengan tingkat tropik? Siapa yang tahu? Siapa yang sudah cari? Apa sih yang dimaksud dengan tingkat tropik? Siapa tahu udah cari-cari nih. Siapa ya yang tahu tingkat tropik 1? Tadi saya secara nggak sengaja bicara di rantai makanan. Di rantai makanan atau di yang pertama tadi ya, produsen itu menyerap apa ya? Siapa yang menyerap? Energi siapa? Energi siapa? Energi. Cahaya matahari. Ya, bagus. Yang sebut cahaya matahari siapa namanya? Elvina. Elvina, bagus nak, kamu jawab. Elvina, betul sekali. Cahaya matahari yang diserap oleh produsen itu hanya 10%. Nah, produsen disebutnya tingkat tropik 1. Karena apa? Karena yang pertama kali menyerap cahaya matahari adalah produsen. Sehingga disebut tingkat tropik 1. Paham? Paham ya? Paham. Jadi
produsen menyerap cahaya matahari yang pertama kali. Jadi cahaya matahari pertama kali diterima oleh siapa? Oleh produsen. Maka disebutnya tropik 1. Nah, 10% dari cahaya matahari dipergunakan oleh produsen untuk energinya dipakai untuk berfotosintesis. Paham? Nanti 10% dari energinya produsen yang dimakan oleh konsumen 1 itu hanya 10% yang dimakan oleh belalang. Sebentar ya, ada iklan dulu. Ya, maaf, lanjut. Jadi masing-masing tingkat tropik 1 ke tingkat tropik 2, ke tingkat tropik 3, dan ke tingkat tropik 4 masing-masing hanya menyerap atau hanya memakai 10% saja. Jadi kalau kita makan padi, kita makan nasi ya. Nasi itu energinya manusia akan mendapatkan energi dari memakan nasi kan. Nah, nasinya itu nanti bisa menjadi energi di tubuh kita. Lalu nanti sisanya akan dilepas sebagai panas. Jadi misalkan ada 100%, nah 90%-nya itu nanti akan dilepas sebagai panas, tapi hanya 10% saja yang tersimpan di dalam tubuh organisme. Sampai sini paham ya? Halo? Paham. Ya. Paham, Bu. Lanjut, kita ke contoh jaring makanan di sebelah halaman berikutnya. Coba analisis apa yang terjadi dalam ekosistem jika populasi tikus berkurang. Lihat, ada populasi tikus di mana? Nih, di sini ya. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan tikus. Kalau tikusnya nggak ada, apa yang terjadi pada burung? Pada burung dan kadal. Ini kadal ya, setelah tikus, kadal. Bener nggak? Apa? Mana Dia ular? akan... Oh, itu ular ya? Kenapa disebutnya situ kadal ya? Bentar ya. Jadi itu sebenarnya jadi maksudnya jika populasi tikus berkurang, misalkan apa sih ini tikus apa sih? Oh, tikus yang sebelah sini ya. Kalau padi makan tikus, tikusnya berkurang, apa yang terjadi gitu kan? Oh, berarti yang terjadi misalkan elangnya akan turun. Ini suara siapa yang masih hidup? Ya, elangnya akan berkurang. Karena apa? Dia nggak dapat makanan dari tikus. Gitu ya. Kalau dilihat satu rantai doang. Tapi elang itu juga dapat makanan dari kelinci, ya. Cuma kalau ternyata rantai makanan cuma ada tikus dan tikusnya itu mati atau berkurang, maka apa yang terjadi? Elangnya juga berkurang. Ya, oke. Nah, nanti kalian mengerjakan link dari link itu word wall berupa sebenarnya itu adalah pasangkan, nah, tapi dibikin games gitu ya. Siapa yang udah buka word wall-nya? Belum ya? Nanti ya kalian kerjakan setelah ini. Nanti kalian hasilnya di screenshot. Hasil akhirnya di screenshot. Nanti dimasukkan ke KI berapa ya? KI 4 aja deh. KI 4 atau KI 3 ya sekarang? Dari tadi Muhib nunggu di lobi, Bu. Kenapa? Dari tadi Muhib nunggu di lobi, belum dimasuk-masukin. Oh, karena saya share screen, jadi saya nggak bisa lihatnya siapa yang masuk. Sebentar. Saya nggak buka itu ya. Jadi saya nggak ke lobby. Maaf ya. Siapa aja yang di lobby nih? Oh, Muhib. Oh ya. Udah masuk nih Muhib.
Begitu ya. Halo? Kemana? Mana saya ini? Masih ada nggak saya? Oh ya. Masih Bu. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah, ini Muhib perasaan udah di lobby deh saya admin. Kok balik lagi? Kenapa sih Muhib nggak bisa masuk? Gagal mulia Bu, gagal ya. Kok udah saya suruh masuk kok nggak masuk-masukin? Waiting lobby aja dia. Si Muhib kemana ini tuh? Halo? Tadi udah paham semuanya ya? Iya Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. materi yang sudah saya berikan jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Begitu ya. Coba mungkin kalian nanti ini semuanya sudah saya masukkan ke dalam link word wall. Kalian kerjakan, ada waktunya. Biasalah cepat-cepat gitu ya, cepat tepat. Kalian siapa yang terbaik nanti kelihatan rankingnya. Nah, nanti hasilnya di screenshot kalian masukkan ke KI. Ini saya lagi nyari dulu KI-nya, kayaknya kinerja deh. Ke kinerja atau ke tugas terstruktur aja deh. Ya, nanti saya cek dulu KI 3 apa KI 4 ya. Setelah di screenshot, kalian masukin biar saya masukin nilainya gitu. Nanti biar masuk ke learning, karena kan learning masuknya ke rapot ya. Jadi nanti nilai-nilai yang kalian pilih ini kalian masukin ke rapot. Untuk yang waktu TTS masih nyimpan screenshotnya nggak? Masih nyimpan nggak screenshot yang TTS? Tapi dia masuknya di itu sih, di yang semester ganjil ya, karena kita belum bikin semester genap waktu itu. Nggak usah deh, saya udah masukin ke itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini, boleh? Sampai sini aja. Ya, kalian bisa istirahat, ambil sarapan. Terus jangan lupa tadi kerjakan link word wall-nya. Ingat pakai waktu, jadi ada cepat tepat karena ada peringkatnya nanti, peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, peringkat 3 siapa. Gitu ya. Oke. Paham semuanya? Habis ini apa ya? Saya mau download dulu, nanti saya lupa download itunya. Oh, ini dia. Nah, aduh, saya mau sapa si Muhib. Masih di lobby dia. Siapa lagi yang masih di lobby? Saya nggak bisa lihat lobbynya nih. Tapi kok nggak masuk-masuk ya? Udah saya klik loh admit ini. Kenapa ya? Kenapa dia nggak mau? Gagal mulia Bu ya. Iya, kenapa ya? Saya juga Siapa? kayak penyaji gitu. Saya pengen izin tapi tetap gak bisa juga. Iya, ini padahal saya udah dimasukin loh. Oh nggak mau ya? Kenapa ya? Ya udah ya. Ini udah masuk semuanya, 90 anak loh yang masuk di sini. Saya download kehadirannya di sini. Jangan lupa tetap absen di e-learning ya. Jangan lupa absen. Mute, Bu. Mute. Bu. Oke, jangan lupa e-learning dibuka untuk kalian absen hari ini ya. Absen setiap hari, jangan lupa setiap hari ada 3 mapel yang harus kalian absen, dan itu semuanya nanti akan direkap di akhir nanti. Rekapannya akan masuk ke dalam nilai raport, karena sekarang e-learning sudah nge-link ke apa namanya itu, raport kehadiran. Nilai-nilai semuanya masuk ke situ ya. Oke. Saya lagi masukin dulu file kehadiran. Oke.
Nah, ini muhit nih ya, padahal saya berkali-kali loh ini. Apa harus view lobby ya? View lobby kali ya? Coba saya view lobby. Udah juga. Kenapa nggak mau masuk ya sini? Oke, cukup sekian jam 8.20, jam 8.19 ini sudah saya akhiri materinya. Nanti yang belum memasukkan tugas di KI 3, KI 4 yang kelas 7 IPA. Bukan yang genap ya, yang kelas 7 IPA itu masih banyak loh. Nih, catatannya ada di sini semua. Nama-namanya yang bab 1 yang bab sel itu ada yang belum mengirimkan. Bab 1 ada KI 3, KI 4 sama CBT. Ya, yang masih meremet, saya kemarin minta untuk mengirimkan video tentang organel. Tapi ternyata belum pada ngirimin. Ya udah, kalau misalkan nggak pada mengirimin, berarti kalian CBT-nya saya buka lagi supaya dapat nilai yang bagus, gitu aja ya. Terus yang belum KI 3, KI 4 di kelas 7 IPA itu silakan kalian japri karena saya akan buka kalau japri. Terus yang di KI 4, KI 3 kelas 7 genap juga nanti akan saya buka juga. Tapi yang japri saya gitu ya. Paham ya semuanya ya? Terima kasih semuanya sudah hadir di Mapel IPA hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Lanjut ke meeting ke Hafiz ya. Terus kemudian nanti ada pelajaran fikih, semuanya absen di learning. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kesehatan ya semuanya ya. Jangan lupa makan, istirahat. Terima kasih, Bu. Cukup tidur. Terima kasih, Bu. Semangat semuanya. Kalian harus tetap ikut lomba-lomba supaya dapat sertifikat yang dipakai untuk ke sekolah selanjutnya ya. Waalaikumsalam.